Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yahmiyanto Channel, di mana saja berada ya yang telah bergabung dengan kami di Yahmiyanto Channel. Jumpa lagi dengan saya di Yahmiyanto Channel. Baik sahabat Yahmiyanto, kali ini kita eh, membuat satu ini ya, melihat kenyataan ya, kenyataan kisah nyata ini ya, bahwasanya ada lelaki yang berusia 78 tahun ya. Dia merasa tertipu ya, dan merasa dihianati ya oleh temannya dulu 18 tahun yang lalu ya. Karena dia tidak menyangka kalau tanda tangan yang dia berikan kepada dari temannya itu akan membuahkan hasil yang sangat pedih ya. Dia dijauhi oleh anak-anaknya dan dimarah-marahi oleh anaknya karena yang ditandatangani adalah ternyata surat hibah tanah, sahabat. Ya, ya dapat kita ketahui bahwasanya Pak Kardi ini adalah hanya tamatan SR ya. Kalau dulu SR, sekarang SD ya. Secara logika, orang yang hanya tamatan SD, maaf ya, ataupun sekolah rakyat, bisakah membuat surat hibah? Atau mengertikah dia apa itu artinya hibah? Ternyata dia tidak mengerti artinya hibah. Namun sang kepala desa, mantan kepala desanya, telah menyodorkan satu surat dan dia tanda tangani. Ternyata itu adalah surat hibah, ya, surat hibah siluman. Karena surat hibah itu muncul tanpa disuruh-suruh oleh Pak Kardi, muncul tiba-tiba disodorkan kepala desa yang lama, yaitu kepala desa Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dan ditandatangani oleh Pak Kardi. Ya. Masuk akalkah dia? Saya rasa tidak masuk akal. Ya. Kalau kita lihat dari kondisi 18 tahun yang lalu sampai sekarang, sangat memprihatinkan sahabat. Jadi tidak mungkin kalau Pak Kardi ini ada niat untuk menghibahkan tanahnya kepada pemerintah desa. Ya, sangat tidak mungkin sahabat. Mari kita ikuti liputannya. Sahabat Yahmiyanto Channel di mana saja berada, saat ini kita sedang berada di rumah Pak Kardi ya, di depan rumah Pak Kardi. Kita telusuri rumah Pak Kardi bagaimana keadaan sekarang ya, 18 tahun yang lalu ini sahabat ya. Kita lihat apakah ada perubahan-perubahannya. Kita lihat ya, masuk ke dalam. Nah, ini adalah rumah Pak Kardi ya, Pak Kardi ya, Pak Kardi kan ya. 18 tahun yang lalu seperti ini juga Pak rumahnya dulu. Ini yang bangun Bapak dulu 18 tahun yang lalu seperti ini keadaan rumahnya. Dari papan elek ya, gedek ya, tepas 18 tahun sebelum berdirinya kantor kepala desa masih gedek. Yang bangun ini siapa dulu? Ya aku. Bapak sendiri ya. Bapak ya. Nah, inilah lokasi rumah, isi dalam rumah Pak Kardi ya, yang kata-katanya Pak Kardi telah memberikan hibah kepada pemerintah desa tanah ya. Tapi nyatanya inilah keadaan rumah Pak Kardi ya. Udah jelas ini adalah satu kemunduran ya, bukannya satu kemajuan, tapi adalah satu kemunduran. Bahwasanya Pak Kardi adalah memang benar-benar sudah miskin ya. Inilah keadaan dapurnya ini. Nah, kita lihat dapurnya pun batunya belum di plaster ya. Nah, ini sekilas kita lihat ya kondisi rumah Pak Kardi yang katanya Pak Kardi telah memberikan hibah tanah kepada pemerintah desa ya. Nah, inilah rumah Pak Kardi
kondisinya seperti ini, dan udah jelas ini adalah satu kemunduran, bukan hanya ada satu kemajuan, ini adalah satu kemunduran, bahwasanya Pak Kardi benar-benar sudah miskin ya. Kondisi lagi ya. Oke sahabat ya. Ya, ini adalah salah satu kendaraan dari Pak Kardi ya. Nah, ini kereta butut ya. Pemberi hibah seperti ini ya. Saya rasa tidak mungkin ya. Tidak mungkin siapapun orangnya ya, kalau kondisi seperti ini, keadaan rumahnya, keadaan kehidupannya, pasti tidak akan punya niat untuk berhibah ya. Karena untuk kondisi keluarga tersendiri ya masih belum ini ya, belum maksimal ya. Jadi jelas ini adalah satu rekayasa yang sengaja dibuat oleh mantan kepala desa ya, Pak Marmin ya. Jadi agar supaya memuluskan segala usaha dia ya. Jadi Pak Kardi ini yang orangnya kurang berpendidikan ya, jadi kemudian lugu dan baik hati. Jadi kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh mantan kepala desanya itu Pak Parmin ya, sehingga terjadilah proses tanda tangan ya, hibah ya, surat hibah, dan penuh dengan kelicikan ya. Jadi dia menandatangani surat hibah pun di sini Pak ya, tanda tangannya di sini Pak ya. Nah di sini dia melakukan proses tanda tangan hibah ya, masa di sini sahabat. Nah, di lokasi ini mereka Pak Marmin mengadakan perintah agar supaya tanda tangan surat hibahnya ditandatangan. Jadi ini kan udah dengan cara-cara ini ya, istilahnya tidak memakai cara-cara yang profesional ya. Jadi menandatangani surat hibah tidak di sebuah kantor ya, tapi di rumah, justru di rumah pemberi hibah ya, bukan di dalam kantor ataupun di kantor pengacara atau di kantor PPATK, tapi di rumah Pak Kardi. Jadi sangat ya, ini sangat disesalkan ini bisa terjadi ya sahabat ya, seorang kepala desa tapi berbuat membuat kelakuan yang sepantasnya tidak perlu dikerjakan ya selaku kepala desa. Jadi dia harusnya bekerja dengan cara profesional ya, jadi tidak sembarangan, sembrono gitu ya, seperti di zaman peperangan ya, harus sembunyi-sembunyi. Padahal ini surat hibah kan harus diketahui oleh PPATK ya dan sebagainya ataupun notaris. Jadi tidak mungkin kalau surat hibah ditandatangani di sini ya, diselesaikan di ruangan ini ya. Mungkin Pak Kardi menandatangannya tidak pakai meja ya, sehingga sangat luar biasa ya. Baik sahabat Yahmianto Channel dimana saja berada ya, saat ini kita sedang berada di rumah Pak Kardi ya, yang konon katanya Pak Kardi telah memberikan satu persil tanah ya untuk perkantoran kantor kepala desa Tanah Abang. Luasnya berapa Pak? Luasnya kira-kira? Biasa 8 kali, nggak luas ya itu. Seluas kantor kepala desa sih? Lebih sini nggak? Bukan? Nggak. Oh ya. Ya kira-kira seluas 8 kali 10 ada? Ada. 8 kali 10-an lah kira-kira. Itulah yang dihibahkan kepada Pak Kardi untuk dijadikan sebagai kantor kepala desa Tanah Abang dari tahun 1990 ya sampai 2022 ya sahabat. Kita lihat ini adalah kondisi dari rumah Pak Kardi ya, yang konon katanya Pak Kardi ini telah memberikan hibah tanahnya ya kepada pemerintah
desa, yaitu desa Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Listerdang, Sumatera Utara. Ya, sahabat, kita lihat bagaimana kondisi Pak Kardi. Ya, sangat memprihatinkan ya sekarang kondisinya. Sementara Pak Kardi ini direkayasa telah memberikan satu hibah tanah, ya, padahal dirinya tidak merasa kalau dia telah memberikan hibah tanah, tapi karena Pak Kardi dalam kondisi keterbatasan ilmu, ya, keterbatasan pengetahuan, jadi itulah dimanfaatkan oleh mantan kepala desa, yaitu Pak Marmin, ya. Jadi sangat disesalkan ya tindakan dari Pak Kepala Desa Pak Marmin. Dengan kondisi seperti ini dia mampu mengecoh, ya, merekayasa sedemikian rupa agar terciptanya satu surat hibah, ya. Padahal kalau dilihat-lihat sangat tidak mungkin kalau Pak Kardi ini memberikan surat hibah, ya, karena di dalam benak Pak Kardi memberikan waktu menandatangani surat hibah itu yang disodorkan kepada mantan kepala desanya Pak Marmin, dalam benak Pak Kardi adalah sebuah bentuk pinjam tanah, ya, dan suatu saat bisa diminta kembali, ya. Tapi nyatanya 18 tahun berjalan, surat hibah itu ternyata berjalan mulus, dan di saat anaknya menanyakan masalah tanah yang dihibahkan bapaknya, Pak Kardi justru terdesak, ya, karena dia merasa tidak pernah memberikan hibah pemberian tanah kepada kepala desa Tanah Abang secara cuma-cuma, ya, karena Pak Kardi sendiri, ya, anak bapak 8, memiliki anak 8 orang, jadi sangat tidak mungkin Pak Kardi ini anaknya 8, ya, dengan kondisi seperti ini menghibahkan tanahnya untuk kebutuhan perkantoran kepala desa Tanah Abang. Jadi mungkin 1001 orang seperti Pak Kardi, ya, tapi saya rasa yang satu pun belum tentu ada, ya, karena sifatnya hibah ini kan memberikan cuma-cuma, ya. Jadi sementara, ya, tanggungan Pak Kardi banyak, anaknya 8, sangat tidak dimungkinkan kalau Pak Kardi ini telah memberikan hibah. Yang jelas Pak Kardi, ya, memang tidak mengerti apa itu artinya surat hibah, dan terkecoh lah Pak Kardi. Pada akhirnya setelah 18 tahun berjalan, surat hibah itu Pak Kardi didesak-desak oleh anak-anaknya, dan Pak Kardi pun tidak tahu harus berbuat apa, karena, ya, mungkin penyesalan yang muncul sekarang kepada Pak Kardi, diri Pak Kardi akibat ketidaktahuan ataupun kurangnya minim ilmu pengetahuannya. Memang Pak Kardi mengatakan bahwasanya dirinya SD nggak sekolah, ya, nggak ada sekolah gitu, SR, sekolah rakyat, nggak tamat, hanya tamatan sekolah rakyat ataupun kalau zaman dulu sekolah dasar, ya Pak, ya, SD. Bagaimana seorang yang hanya tamat SD bisa merancang atau membuat satu surat hibah, ya, itu sangat tidak dimungkinkan bisa muncul surat hibah, ya, hanya dari seorang yang tamatan SD, ya. Maaf, ya, Pak Kardi. Tapi nyatanya memang benar Pak Kardi memang tidak ada niat untuk memberikan surat hibah, yang ada adalah memberikan pinjaman pakai kepada kantor kepala desa. Ternyata pemikiran Pak Kardi beda dengan pemikiran kita, ya. Kalau kita yang tahu, memang itu hibah itu penyerahan secara gratis, secara cuma-cuma, tapi dalam benak Pak Kardi pada saat itu adalah ibah, bukan hibah, ibah, ya. Di dalam benak Pak Kardi pada saat menaikkan itu adalah ibah. Ibah itu kan semacam bentuk kasihan, ya, bagaimana supaya Pak Marmin ini bisa mempunyai kantor kepala desa, ya. Makanya dia merasa kasihan karena dengan Pak Marmin ini hubungan Pak Kardi baik dulunya, kan. Setelah Pak Marmin jadi kepala desa, dia karena kepala desanya belum punya
tempat, ya Pak Kardi siap untuk menyediakan tempat. Nah, dalam pikiran Pak Kardi saat itu hanya untuk simpan pinjam, tapi nyatanya karena ini satu kepentingan, ya, kepentingan dari kepala desa, akhirnya muncullah surat hibah siluman, ya, yang dirancang, direkayasa oleh Pak Kades yang lama, Pak Parmin, dan pada akhirnya Pak Kardi bisa terkecoh dan menandatangannya lah surat yang dirancang oleh Pak Kades, mantan Kades, yaitu Pak Parmin. Jadi bagaimana menurut pendapat sahabat, ya, dengan kondisi seperti ini? Apakah para sahabat yang mendengar video ini ingin membantu Pak Kardi dalam menyelesaikan permasalahan ini? Jadi Pak Kardi pun bukan orang kaya. saat itu tanah Pak Kardi itu sama ini. Nah, ini semua Iya, memang ada, ya. Waktu belum penyerahan memang ini masih punya Kardi, ya. Jadi banyak sekali, ya, surat kejanggalan-kejanggalan yang muncul dari surat kuasa yang katanya ditandatangani oleh Pak Kardi, ya. Surat kuasa siluman lah, menurut Pak Kardi itu adalah surat kuasa siluman yang Pak Kardi sebenarnya tidak memahami apa itu surat kuasa, tapi karena dia berteman baik, berbaik hati dengan Pak Marmin, jadi Pak Kardi mengikhlaskan untuk dipakai tanah, ya, untuk dibangun sebagai kantor kepala desa, yaitu Desa Tanah Abang, ya, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Ya, sahabat, bagaimana menurut sahabat? Apakah ini murni atau rekayasa, sahabat? Ya? Jadi sahabat, sekarang saya melihat langsung, ya, bagaimana kondisi Pak Kardi, ya. Lihat tadi dari video tadi, ya, rumahnya pun, ya, ada yang bagian dindingnya tidak diplaster, kemudian langit-langitnya tidak ada tidak ada asbes, ya. Kemudian kondisi Pak Kardi sekarang tidak ada kegiatan, ya. Beginilah, lihat, kemudian pandangan matanya pada mata sebelah kanan sudah agak tidak berfungsi, ya. Jadi sekarang Pak Kardi dalam kondisi seperti ini dan dapat dikategorikan sebagai status miskin lah, saya bilang, ya. Jadi kalau menurut saya ini bisa masuk ke pasal 688, ya, atau 1688 atau berapa tuh yang KUHP, ya. Ya, di bagian nomor 3-nya, ya. Mungkin dengan adanya kondisi seperti ini, mungkin Pak Kardi bisa dan keluarga bisa menembus kembali tanah yang telah disalahgunakan oleh kepala desa tadi, ya, melalui surat kuasa siluman, ya. Ya, sahabat, mari sahabat dukung terus channel ini, sahabat, dengan cara like, share, and komen, dan tentunya dengan komen-komen yang menarik, sahabat, ya. Ya, jangan lupa bagi sahabat Mijanto channel yang belum subscribe, yang merasa belum subscribe, silakan subscribe, ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih telah bergabung dengan channel ini, ya, sahabat. Baik, sahabat Mijanto channel di mana saya berada, saat ini kita sedang berada di rumah Pak Kardi, ya, yang menjadi korban dari satu rekayasa, ya, yang dibangun sedemikian rupa oleh mantan kepala desanya, yaitu Pak Marmin, yang pada akhirnya dia berhasil mengkecoh Pak Kardi dengan membubuhkan sebuah tanda tangan di sebuah surat yang katanya dia bilang, kata Pak Marmin kepada Kardi, adalah surat hibah, ya. Nah, tapi begitulah proses demi proses, ya, yang sudah dikerjakan oleh Pak Kardi, dan Pak Kardi tidak menyangka kalau begini akhirnya, dan Pak Kardi sudah kehilangan tanahnya, ya, satu persil tanah yang sekarang sedang berdiri megah, yaitu kantor kepala desa Tanah Abang, ya. Pak Kardi tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi seperti itu, padahal niat dia adalah baik, karena dia merasa iba, ya, dengan kondisi keadaan kantor kepala desa yang tidak punya lahan. Jadi pada saat itu Pak Kardi mengikhlaskan lahannya untuk bersedia untuk
jadikan kantor kepala desa, tapi bukan untuk dimiliki ya. Artinya suatu saat Pak Kardi bisa untuk mengambil kembali. Tapi nyatanya setelah dicoba-coba, tapi nyatanya itu adalah sudah menjadi milik dari kantor kepala desa Tanah Abang. Bayangkan sahabat ya, ini rumah Pak Kardi bersebelahan langsung dengan kantor kepala desa Tanah Abang. Bagaimana sahabat, sehari-harinya Pak Kardi siang malam pagi sore terlihat kantor itu terus kantor itu. Bagaimana menurut sahabat? Kalau sahabat seperti Pak Kardi, bagaimana menurut sahabat? Ya, nah itulah dia kondisi sekarang Pak Kardi. Ya, kalau kita bilang sekarang, saya bilang karena saya melihat langsung kondisi rumah Pak Kardi sekarang dalam kondisi yang memprihatinkan ya. Kita lihat ya, rumahnya ada sebagian yang belum di dindingnya sebelum di plaster ya, kemudian asbes rumahnya kita lihat dari video tadi bahwasanya belum ada asbesnya, langit-langitnya belum ada, artinya kalau hujan deras pasti langsung terdengar suara jatuhnya air hujan ya, karena tidak punya asbes. Demikianlah sekilas kisah dari Pak Kardi ya, yang telah dialaminya ya, sehingga sampai saat ini Pak Kardi hanya bisa melamun dan melamun, terus melamun ya. Bagaimana tidak melamun ya, kantor kepala desa tanah miliknya ya berada di sebelah rumah Pak Kardi. Nah, bagaimana sahabat? Bisakah sahabat mengatasi masalah Pak Kardi? Mari ya, mari kita bantu Pak Kardi ya. Mari kita support Pak Kardi agar Pak Kardi bisa pulih ya, bisa pulih seperti biasa ya sahabat. Ya baik sahabat ya, Mianto Channel dimana saja berada, hingga sampai di sini jumpa kita kali ini ya, membahas sekilas tentang kehidupan Pak Kardi yang terkecoh yang dibuat oleh temannya sendiri, yakni mantan kepala desa Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yaitu Marmin ya. Tidak menyangka kalau yang dibubuhi tanda tangan surat yang disodorkan oleh mantan kepala desanya berbuah seperti ini ya, berbuah pahit ya. Air susu dibalas dengan air tuba, ataukah ibarat orang bilang dikasih hati minta jantung, atau lagi lebih parah lagi ya, sifat orang Belanda itu dikasih padi minta tanah ya. Nah, itulah dia mungkin yang harus kita ibaratkan kepada mantan kepala desa Pak Kardi, yaitu Pak Marmin ya, desa Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ya. Tidak menyangka Pak Marmin bisa berbuat seperti itu ya. Ibarat sebuah lagu, pagar makan tanaman, apalagi yang pantas kita juluki kepada Pak Marmin ya. Yang jelas air susu dibalas dengan air tuba ya. Nah, dikasih hati minta jantung. Oke sahabat, hingga sampai di sini jumpa kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.